Pak Harto yang sekuat itu saja baru ngangkat Mbak Tutut jadi Menteri Sosial aja sudah jatuh. Hari ini Pak Jokowi bisa menjadikan anaknya presiden dan aman-aman saja. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Akar masalah politik kita itu ada di partai politik. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS, Pak. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama Jub di sini. Dan seperti biasanya, kali ini aku ingin mengajak kalian nih untuk mencari info apa ya yang menarik hari ini. Kayaknya ada beberapa info menarik nih. Contohnya kayak ada salah satu statementnya Cak Imin yang ini entah ini tuh niatnya menyindir ataupun ya pengen cerita aja biar kita juga tahu ceritanya di masa lalu, atau memang ya niatnya memang menyindir gitu Cak Imin. Dan ada juga statement dari ketuanya PKS, katanya minta diajakin nih masuk ke pemerintahan. Waduh, ini kode apa nih? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Yang saya banggakan para pengurus DPP PKB. Dulu kita tidak pernah membayangkan Pak Harto yang sekuat itu saja baru ngangkat Mbak Tutut jadi Menteri Sosial aja sudah jatuh. Hari ini Pak Jokowi bisa menjadikan anaknya presiden dan aman-aman saja. Apa? Jadi apa? Wakil presiden. Tadi ngomong apa? Wakil presiden. Aman-aman saja. Tapi kita bersyukur apapun perubahan dramatis itu, alhamdulillah Indonesia masih aman, nyaman, damai dan bersih. Oke, jadi di sini Cak Imin itu membandingkan nih antara Pak Harto dulu katanya jatuh ketika menempatkan anaknya menjadi DPR. Sekarang gantian Pak Jokowi nih yang katanya ngasih kursi wakil presiden kepada anaknya. Tapi bedanya kalau dulu Pak Harto itu sudah hancur ketika itu, dan ketika masanya Pak Jokowi ya Indonesia baik-baik aja katanya seperti itu. Entah ini niatnya Cak Imin itu menyindir atau pengen cerita aja, aku nggak tahu ya niat aslinya itu ya. Tapi kalau yang dibahas kalau menurutku sih sedikit menyindir gitu ya. Kayak seolah-olah memberi kode kalau Pak Soeharto aja yang sekuat itu bisa hancur karena itu, apalagi Pak Jokowi. Meskipun tadi Cak Imin tuh ngomongnya ya Indonesia baik-baik aja gitu katanya. Akar masalah politik kita itu ada di partai politik. Coba kalian pikir baik-baik. Partai politik ini memasok anggota DPR, DPRD, kan kadang menteri. Tapi partai politik itu nggak pernah diaudit. Padahal semua lembaga pemerintah, bahkan lembaga legislatif, itu diaudit oleh BPK. Tapi partai politik nggak ada yang pernah audit. Dari mana sumber uang partai politik? Itu tidak pernah didisclose kepada publik dan tidak pernah diaudit oleh akuntan publik. Coba kalian bayangkan. Padahal mereka mempengaruhi begitu besar keputusan pemerintah, siapa yang ditempatkan di parlemen, siapa yang ditempatkan di menteri. Tapi sumber uang dan bagaimana mereka menggunakan uangnya, gak ada yang tahu. Kalau kita ingin perbaiki politik negara kita, nomor satu yang harus kita bereskan menurut gue nih, partai politik. Di beberapa negara barat, partai politik itu tidak boleh dibiayai oleh perusahaan, hanya boleh oleh individu, bahkan dibiayai oleh negara. Dan mereka hanya boleh menerima donasi dalam jumlah maksimal yang diatur oleh undang-undang dan diaudit, harus diaudit. Tapi Indonesia sayangnya partai politik itu seperti perusahaan keluarga. Siapa ketuanya, anaknya yang melanjutkan. Iya juga ya. Sumber permasalahannya bisa aja sih dari partai politik, karena sejauh ini mungkin kalian ngerasa juga ya, kayak tidak ada keterbukaan sebenarnya. Contoh kayak sumber pendanaan aja deh. Pendanaannya partai politik itu dari mana? Ya kan? Padahal seringkali kan partai politik menggelar kayak acara. Dan seringkali juga yang membuat drama-drama ini semakin menarik itu kan ya asal-usulnya dari partai politik juga. Kalau kemarin kita sudah mengusung Gus Ami untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia,
kiranya di 2024 di Pilkada kelak, insya Allah bisa bersama-sama Gus. Hanya saya mengungkapkan dalam sebuah pantun Gus, dari Bekasi naik kereta, turunnya di stasiun Sudirman. PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman. Gokil. Mohon izin Pak Dasko, kita nampaknya dalam kehidupan berpolitik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS Pak. Karena saya diajari oleh para kiai dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa. Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar, untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh satu partai saja. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untayan syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Ini terlepas dari itu tadi niatnya cuma bercanda ya di forumnya Harlah PKB yang ke-26. Tapi kalau misalkan yang dikatakan PKS tadi serius, menarik juga nih. Apakah ini tanda-tanda nih PKS mulai goyah dan mulai mempertimbangkan untuk ikut ke dalam pemerintahan? Bisa menjadi kode juga loh ya, karena ya sejauh ini kan yang tidak masuk ke dalam pemerintahan kan ya PKS sama PDIP kan. Kalau PDIP sudah jelas lah ya, sudah pasti untuk ada di luar pemerintahan ya. Kalau PKS ini nggak tahu nih, kok sepertinya ada kode-kode, apakah ada goncangan keraguan ya? Kemarin Harap kau pun begitu. Ngomong asli. Tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita berpisah. Kita menduga itu pada sisi percayalah kasih. Jika waktu kau mampu menghapus janji setia menjaga. Nah, emang yang cinta, yang sayang dengan Pak Jokowi itu tidak cuma orang-orang yang seusianya Pak Jokowi nih. Buktinya anak-anak minta tanda tangannya Pak Jokowi, terus dikasih kaos. Terus tadi teriak juga, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Seneng banget kalau ngelihat Pak Jokowi itu interaksi sama masyarakat Indonesia, karena sebegitu ademnya kalau dilihat ya kan. Kayak gak dibuat-buat gitu loh ya, emang aslinya tuh ya semerakyat itu Pak Jokowi ya kan.
Oh ya kawan-kawan Yuda Media, kemarin pada Rabu 24 Juli itu kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kabar duka dari Wakil Presiden ke-9, yaitu Bapak Hamzahas yang telah berpulang. Setelah mendengarkan kabar tersebut, setelah menerima kabar tersebut, Pak Jokowi langsung melayat ke rumah duka dan Pak Jokowi juga turut mengikuti sholat jenazah. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل ثواب الفاتحة هدية منا واصلة رحمة من مواهب فضلك نازلة. الله أكبر. وبحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وتقيم اغفر لنا ولأبينا حج حمزة حسن وتب علينا واهدنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله الحمد لله رب العالمين. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah tadi pagi almarhum Bapak Dr. Haji Hamzahas dalam usia beliau yang ke 84 tahun. Atas nama perintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2001-2004 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Bapak apakah nanti akan ke pemakaman atau langsung ada himbawan? Bapak itu pemakaman Pak? Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh Pak Menko dan dilaksanakan di pemakaman di Bogor. Oke, jadi ini menjadi kabar duka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Hamzahas ini menjadi wakil presiden seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, menjadi wakil presiden dari 2001 sampai 2004. Menjadi wakil presiden yang ke-9. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada Rabu 24 Juli 2024. Saya beserta dengan kru Yuda Media menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Hamzahas. Dan teman-teman semuanya, ulangi. Dan kawan-kawanku Yuda Media, sepertinya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Bagaimana nih menurut pandangan kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.